Kali ini Nyeritain Horor akan menceritakan cerita horor dari Twitter @dioseta. Pada suatu ketika, Narti sedang berjalan bersama ibunya sepulang dari pasar. "Ibu, itu kenapa ada rame-rame di depan rumah kepala desa?" "Ibu kurang tahu, Narti. Katanya ada warga desa yang hilang. Udah beberapa hari." Mereka berjalan melewati rumah kepala desa tanpa mencari tahu. Padahal sebenarnya di sini Narti benar-benar penasaran apa yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, terlihat bapak juga baru pulang dari menjual hasil kebun di kota sebelah. "Bapak udah sampai? Capek ya? Mau Narti bikinin minuman apa?" tawar Narti kepada bapak. "Iya nih, bikinin kopi hitam aja. Ini ada oleh-oleh buat kamu," jawab bapak sambil memberikan sebuah kantong kresek dari tangannya. Narti segera masuk ke dalam rumah dan membuat kopi hitam untuk bapak. Dari dapur, terdengar suara perbincangan antara bapak dan ibu. "Bu, benar Pak Supri hilang?" tanya bapak kepada ibu yang sedang membereskan belanjaannya. "Cerita dari warga begitu, Pak. Bapak kan temennya. Beneran gak tahu dia kemana? Terakhir ketemu bapak sekitar 3 hari yang lalu. Habis itu bapak udah gak dengar kabarnya lagi." Mirna mengantarkan segelas kopi hitam untuk bapak dan ikut dalam perbincangan mereka. Hari mulai malam. Hari ini Mirna berjanji untuk mengantarkan baju jahitan ibu ke rumah temannya di ujung desa. Tidak seperti biasa, jalanan di sekitar desa sudah sepi. Padahal azan maghrib baru saja berlalu. Hembusan angin dingin yang cukup besar meniup di belakang lehernya. Rasa menggigil tidak biasa dia rasakan di seluruh tubuh. Pantas saja warga mengurung diri di rumah, mungkin karena anginnya sedang besar. Dia meneruskan perjalanannya hingga sampai ke rumah salah satu pelanggan ibunya. Rumahnya terlihat sangat sepi, namun Narti tetap berjalan melewati halaman rumahnya dan mulai mengetuk pintu rumahnya. Tapi tidak ada yang merespon. Dari jendela, terlihat ada aktivitas di dalam rumah. Tapi kenapa mereka tidak membukakan pintu? Dia mengetuk lagi lebih keras, tapi kali ini dengan teriakan. "Permisi, Ibu, Narti mau nganter jahitan." Kali ini tidak menunggu lama, teman ibunya itu langsung membukakan pintu. "Ya ampun Narti, kenapa nggak besok aja?" "Iya nggak apa-apa Bu, besok kan Narti sibuk bantuin bapak lagi." "Aduh, jangan keluar malam-malam dulu ya Dek Narti. Tadi Pak Kades ngomong, semalam ada warga yang melihat keranda terbang di sekitar desa." Narti mengerut sedikit tidak percaya dengan apa yang dia dengar itu. "Keranda terbang Bu? Serem banget. Kok nggak ada yang ngasih tahu?" ucap Narti yang mulai sadar penyebab sepinya desa malam ini. "Tadi di rumah Pak Kades pada cerita, makanya ibu nggak berani bukakan pintu tadi. Mungkin kalau nanti memang terbukti ada, Pak Kades baru ngumumin ke warga." "Yaudah Bu, kalau gitu Narti pamit dulu ya sebelum tambah malam." "Ya sudah, hati-hati ya." Cerita dari teman ibu itu cukup membuatnya merinding. Hembusan angin dingin yang dia rasakan semakin membuatnya tidak nyaman. Narti berjalan dengan sedikit lebih cepat menuju ke arah rumah. Tapi sebelum mencapai persimpangan, samar-samar terlihat bayangan hitam yang bergerak dari arah jalan itu. Seharusnya bayangan manusia tidak akan sebesar itu. Selangkah demi selangkah, dia tetap mendekat ke persimpangan karena memang itu jalan tercepat menuju ke rumahnya. Bayangan itu terlihat bergoyang-goyang seperti gerakan pohon besar yang tertiup angin. Narti mencoba mengintip dan mencari tahu sumber dari bayangan itu. Tapi
yang dia temukan sungguh mengerikan. Jalannya pulang dihadang oleh sosok makhluk besar dengan rambut panjang yang acak-acakan. Wajahnya yang menyerupai nenek-nenek berumur ratusan tahun dengan payudara yang menggelambir. Kakinya Narti lemas, tubuhnya terjatuh. Seluruh tubuhnya merinding melihat makhluk itu. Itu Wewe Gombel. Dia tahu ciri-ciri makhluk itu. Melihat sebuah pergerakan, makhluk itu menoleh dan mulai menyadari keberadaan Narti. Perlahan, setan itu melangkah dan berjalan ke arah Narti. Air mata dan keringat menetes di seluruh tubuh Narti. Tapi, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Narti memaksakan kakinya untuk berdiri dan berlari secepat mungkin menuju ke rumah warga terdekat. "Tolong! Tolong!" teriak Narti sambil mengetuk pintu, tapi tidak ada yang membukakan. Dia mencoba lagi sekeras mungkin dan hasilnya tetap sama. Bayangan makhluk itu semakin mendekat. Narti memutuskan untuk berlari memutar ke arah rumahnya. Sepanjang jalan, angin berembus kencang. Tapi dia berlari dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, dia membuka pintu dengan tergesa-gesa hingga terduduk di lantai dengan wajah yang sangat pucat. Ibu yang melihat Narti langsung menghampirinya. "Ya ampun Narti, kamu kenapa?" tanya ibu sambil mengelap keringat yang bercucuran di wajahnya. Itu Bu, Narti ngelihat Wewe Gombel," jawab Narti dengan wajah yang terengah-engah. Ibu membuka pintu dan mengecek kondisi di luar. "Gak ada apa-apa Narti, yang benar kamu?" tanya ibu dengan tidak percaya. Narti tidak menjawab, dia hanya mencoba mengatur nafasnya untuk kembali pulih. Ya udah, ibu ambilin minum ya, habis itu mandi lagi sana biar gak ada yang nempel." Narti meminum secangkir teh hangat dan segera mandi sesuai perintah ibu. Di kamar, dia teringat sebuah kantong kresek hitam yang berisi oleh-oleh dari bapak. Dia segera membukanya. Terlihat sebuah selendang cantik berwarna hijau dengan serat yang halus dia keluarkan dari kantong kresek itu. Dan itu sama sekali tidak cocok untuk menjadi tempatnya. Dia keluar kamar bermaksud berterima kasih ke bapak dan menunjukkannya kepada ibu. "Bapak, bagus banget selendangnya. Terima kasih ya Pak." "Wah, iya bagus. Bapak dapat dari mana?" tanya ibu pada bapak yang sedang menyeruput kopi buatan ibu. "Beli sama teman bapak pas ketemu di luar kota kemarin," jawab bapak. Dia mencoba selendang itu. Namun entah kenapa, ada rasa sakit yang tidak dapat dia jelaskan saat mengenakan selendang ini. Hari semakin malam. Setelah kejadian tadi, Narti cukup lelah dan mencoba untuk tidur lebih cepat. Dan tanpa sadar, selendang pemberian bapak masih tergenggam di tangannya. Ular. Dan itu tidak hanya satu, tapi sekumpulan ular terlihat mendekati Narti. Entah mereka datang dari mana. Satu persatu ular itu menghampiri Narti dan melilit tubuhnya. Narti mencoba berteriak, tapi sepertinya tidak ada yang mendengar. "Tolong! Tolong!" Namun seekor ular mulai menegakkan tubuhnya dan bersiap menyerangnya. "Narti, bangun Narti!" Suara ibu terdengar membangunkan dari mimpi buruk tadi. Narti tidak bicara sama sekali dan hanya memeluk ibu. "Narti mimpi buruk, mau ibu temenin?" ucap ibu pada Narti. Narti hanya menggelengkan kepala menjawab pertanyaan ibu. "Ya udah, ambil minum dulu sana, biar nggak balik lagi mimpinya," perintah ibu.
Ibu melepaskan pelukannya dan membiarkan Narti berjalan ke dapur. Tapi perlahan terdengar suara ketukan di pintu rumah. Karena suaranya pelan, Narti tidak menghiraukan dan tetap berjalan ke arah dapur. Lagi pula, ini tengah malam, siapa juga yang ingin bertemu di jam segini? Pikir Narti. Sekali lagi terdengar suara ketukan. Namun, kali ini terdengar lebih keras seperti seseorang yang sedang marah. Bapak dan ibu yang merasa kaget pun terbangun dan berjalan keluar untuk membuka pintu. Keanehan ini membuat Narti teringat akan cerita teman ibu tadi mengenai keranda terbang. "Bapak, ibu, jangan dibuka!" teriak Narti sambil berlari menghampiri mereka. Tapi itu semua sudah terlambat. Bapak sudah membuka pintu itu. Hembusan angin dingin memasuki ruangan. Narti menghampiri mereka dan mencoba melihat keluar. Namun di sana tidak ada apapun. Bapak bersiap menutup pintu dan kembali ke kamar. Tapi mendadak lampu rumah berkedip tak beraturan. Dan sesosok makhluk besar terlihat berdiri di belakang mereka. Setan wanita berwajah tua dengan borok hampir di seluruh kulitnya dan payudara yang menggelambir, persis dengan yang dilihat Narti saat di jalan tadi. Dan sosok itu sudah ada di hadapan mereka. Wajah bapak dan ibu terlihat pucat. Makhluk itu mendekat menghampiri mereka. Narti melemparkan semua benda yang bisa dia raih ke makhluk itu. Namun, sosok itu tidak bergeming sama sekali. Tidak lama setelahnya, setan itu menghampirinya. Saat ini, di hadapan wajahnya Narti hanya terdapat wajah mengerikan itu tanpa bola mata di matanya. Bapak mencoba menolong Narti dengan menarik tubuhnya. Namun, setan itu berganti menerjang Bapak dan menyeret tubuh Bapak. Angin berembus kencang membuka lebar pintu rumah. Kali ini terlihat sebuah keranda mayat yang melayang di depan rumah bersama seorang makhluk yang berkerudung hitam. Wewe gombel itu menarik Bapak dan berusaha memasukkannya ke dalam keranda itu. Bapak mencoba melawan. Narti dan ibunya mencoba menariknya kembali. Namun, semua itu percuma. Setelah berhasil membawa Bapak, makhluk itu mencoba meninggalkan rumah mereka. Mencoba melawan rasa takut, Narti keluar dan mencoba mengejar mereka. Namun, yang dia lihat saat ini di luar jauh lebih mengerikan. Lusinan pocong dengan wajah yang tidak berbentuk berkumpul di sekitar rumahnya. Hampir di seluruh kain kafan pocong itu terlihat ular-ular seperti yang muncul di mimpinya Narti tadi. Dia menahan langkahnya, menghampiri ibu dan menutup pintu menghindari serangan pocong-pocong itu. Entah apa yang akan terjadi pada Bapak. Di pagi harinya, dia menceritakan kejadian semalam pada Bapak Kepala Desa dan semua warga. Warga sudah cukup resah dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya, mereka semua sepakat memanggil orang pintar untuk menemukan orang-orang yang hilang. Sore ini Bapak Kepala Desa datang ke rumahnya Narti dengan seorang kakek parubaya dengan membawa sesajen dan kemenyan. Kakek itu mengelilingi rumah mencoba memeriksa dan menerawang kejadian semalam. "Selendang hijau itu, di mana kalian mendapatkan benda itu?" tanya orang pintar itu. Ini Bapak yang beli dari temannya," jawab Narti. Orang itu memperhatikan selendang itu dan membawanya. "Ada sesuatu yang tidak wajar dari selendang ini. Malam ini kumpulkan pemuda desa di tempat ini. Kita hadapi langsung makhluk itu," perintah kakek itu.
Warga mengikuti perintah kakek tua itu. Ibu menyediakan tikar dan makanan ringan untuk warga yang menjaga. Menjelang tengah malam, tidak ada tanda-tanda makhluk itu akan muncul. "Pak, maaf, kalau banyak orang, bukannya mereka nggak mau datang ya?" tanya seorang pemuda desa. Kita bukan menunggu mereka. Saya yang akan memanggil mereka, jawab kakek tua itu. Semenjak tadi, kakek itu sudah bersemedi dengan sesajen dan kemenyan di hadapannya. Kali ini, dia membacakan suatu mantra yang membuat mereka semua merinding mendengarnya. Mereka sudah ada di sini, ucap kakek itu sambil berdiri. Warga yang ada di dekatnya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Namun, kakek tua itu melibaskan obor di halaman rumah dan semuanya mulai terlihat. Lusinan pocong dengan wajah yang tak berbentuk telah berkumpul mengelilingi rumah. Para pemuda yang sebelumnya tenang kini terlihat gentar. Dari balik kumpulan pocong itu, muncul sebuah keranda yang melayang diiringi oleh makhluk berkerudung hitam dan wewe gombel. Kali ini suara berisik terdengar dari makhluk-makhluk itu. Sebelum makhluk itu mendekat ke warga, orang pintar itu menghampiri keranda terbang itu. Jika ini yang kalian cari, bawalah dan kembalikan kepada sang ratu. Setelahnya kembalikan mereka yang kalian bawa, ucap kakek itu. Kali ini, makhluk berkerudung hitam yang mendekat. Makhluk itu mengambil selendang pemberian bapak. Melihatnya, mereka semua sedikit tenang, berharap setelah ini orang-orang yang hilang bisa kembali. Namun, ternyata mereka semua salah. Setelah menerima selendang itu, setan berkerudung hitam itu menyerang kakek tua itu dengan sebuah gigitan yang melukai wajah si kakek. Sebuah mantra dibacakan. Setan itu terbakar dengan api merah, namun tetap tidak bergeming sama sekali. Merasa mendapat perlawanan, tangan besar setan itu menarik tangan kakek itu hingga terputus dan memaksa memasukkannya ke dalam keranda. Warga yang sudah panik tidak dapat membantu dengan adanya puluhan pocong di hadapannya. Sebaliknya, mereka semua berhamburan masuk ke dalam rumah meninggalkan dukun itu dan menutup pintu secepat mungkin. Suara ramai terdengar menjauh, seolah rombongan setan itu sudah pergi. Warga yang sudah putus asa hanya bisa menunggu sampai pagi dan membubarkan diri. Setelah kejadian semalam, keadaan desa semakin mencekam. Setelah azan maghrib, tidak ada warga yang berani keluar rumah. Setiap malam, warga menutup pintu rumah dan tidak akan membuka bila ada ketukan di tengah malam. Pernah ada warga yang membuka pintu karena merasa ada tamu yang butuh bantuan, namun berakhir tragis. Orang itu meninggal dengan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Suatu ketika, seorang ustadz kenalan dari seorang warga sedang mampir ke desa. Ustadz muda itu merasakan ada hal yang aneh di desa ini. Dengan sedikit paksaan, warga menceritakan dengan jujur saat memanggil orang pintar untuk mengusir setan yang meneror desa ini. Akhirnya, dia memanggil teman-teman pesantrennya dan mengadakan pengajian setiap malam. Awalnya warga takut untuk mengikuti. Namun melihat semua warga yang ikut pengajian ternyata aman dari serangan makhluk itu, akhirnya seluruh warga pun ikut bergabung. Di hari ketiga, bapak ditemukan muncul dari pepohonan di pinggir desa dengan kondisi linglung dan tidak ingat dengan dirinya sendiri. Pak Ustadz berpesan pada mereka agar rajin membacakan ayat-ayat suci untuk bapak untuk menghilangkan pengaruh dari setan-setan itu dari bapak. Hingga sekarang, warga lain dan orang pintar yang hilang tidak pernah ditemukan. Namun, suasana desa tidak lagi mencekam. Warga sudah berani beraktivitas seperti biasa.
Jangan pernah bernegosiasi dengan roh jahat. Kuatkan iman kalian. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tak sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk itu. Pesan dari Pak Ustadz menyadarkan kesalahan mereka dengan mengundang dukun yang akhirnya semakin berakibat buruk bagi desa mereka. Saat berniat meninggalkan desa, sang Ustadz memerintahkan warga untuk meneruskan pengajian di desa agar tidak ada niat-niat jahat dari setan-setan tersebut untuk menyerang desa mereka lagi. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.